Ini Komisi 2 mengundang Pansel dan tim UKK dari Unma. Ya, ada Pak Haji Dadang yang hadir, ada Kabag Ekbang, ada Kabag Hukum sebagai anggota Pansel. Mereka diundang. Kita memastikan apakah Pansel sudah melaksanakan seleksi administrasi, karena tanggal 25 itu sudah keluar peserta yang lolos seleksinya. Itu ada komisaris, ada 4 orang dari 7 orang, lalu dari komisaris dari Pemda 3 orang, lolos 3 orang, lalu ada direktur utama dari 7 orang juga yang lolos 4 orang, dan juga dari direktur operasional yang lolosnya 4 orang. Jadi kita pastikan itu. Tadi rekan-rekan Komisi 2 mempertanyakan hal-hal yang urgen seperti apakah dicek BI checkingnya, kepailitannya seperti apa. Jadi kita pastikan itu. Termasuk tadi dari rekan-rekan PDI, dari Pak Iman menemukan ada satu dari komisaris Pak berinisial B itu bahwa dia masih menjadi pengurus partai tapi dari badan partai PDI. Makanya diklarifikasi nanti ke rekan-rekan Pansel. Jadi kita ingin memastikan Pansel itu bekerja maksimal tidak, sesuai dengan regulasi tidak, supaya informasi bahwa Pansel ini, bahwa seleksi ini hanya seremonial, normatif saja, itu yang kita hindari ya. Tadi kan disampaikan juga ada permintaan dari anggota Komisi 2 untuk membatasi itu alasannya. Mungkin Komisi 2 ingin lebih masuk ke masing-masing peserta yang lolos seleksi ini, lolos seleksi administrasi ini, lebih ke dalam biodata atau jejak rekamnya. Tapi itu kan masih kewenangan Pansel. Ya, jadi kita memahami dan maklum bahwa nanti pun karena prosesnya kan masih panjang. Ini akan masuk di tes UKK, uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh dari Unma, dari perguruan Universitas Unma. Lalu setelah itu akan hasilnya itu akan disodorkan kepada pemilik, dalam hal ini Bupati. Makanya kita paham bahwa ini masih ranah Pansel, walaupun rekan-rekan minta CV yang lolos seleksi administrasinya. Karena tadi ditemukan oleh rekan-rekan PDIP dari Pak Iman, ada yang masih statusnya sebagai badan politik ya, badan partai ya. Makanya itu pertanyakan juga. Itu maksudnya. Itu juga kemudian ada nanti yang lolos dari rekomendasi yang tidak sesuai dengan kriteria ini, langkah selanjutnya. Tadi kita sudah sampaikan ke dari tim UKK. Nanti setelah UKK dilaksanakan, kita akan minta hasilnya. Karena hasilnya itu kan akan disampaikan ke Bupati, yang menunjuknya itu Bupati loh, sebagai pemilik perusahaan ya, sebagai milik PT SMO. Nanti siapa yang dikehendaki oleh Bupati. Tapi kita akan minta kepada rekan-rekan tim UKK seperti apa hasilnya. Karena tim UKK itu hanya merekomendasikan, bukan memutuskan siapa yang lolos, siapa yang nilai besar, tidak, hanya merekomendasikan. Jadi clear, hanya merekomendasikan, nanti dari urutan 3 itu yang terbaik siapa, yang kedua, ketiga, hanya rekomendasi saja.